Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dabang. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di sebuah sekolah telah terjadi sebuah penculikan seorang anak laki-laki yang diambil secara paksa. Pada saat itu, sang penculik langsung menelpon ayah bocah tersebut yang merupakan seorang arsitek. Yang kemudian, sang penculik tersebut meminta sebuah tebusan yang sangat besar jikalau putranya ingin dibebaskan. Sementara di luaran sana, para media sedang ribut mempermasalahkan kasus penculikan dan berharap bahwa polisi favorit mereka melakukan penyelamatan pada saat itu juga. Setibanya para penculik di markasnya, mereka langsung membentak-bentak bocah laki-laki tersebut agar tidak menangis karena telah mengganggu ketenangan mereka. Sang penculik kini nampak bahagia karena ia sebentar lagi akan mendapat uang yang sangat banyak, yang nantinya mereka akan hidup mewah. Kemudian berhenti dari pekerjaan tersebut, dan tak lama kemudian seorang polisi gagah bernama Culbul Pandey mendatangi markas para penculik tersebut. Hingga akhirnya, dua orang penculik pun menyerahkan diri sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Ketika Culbul dan bocah kecil itu keluar dari markas para penculik, mereka langsung disambut oleh awak media yang sudah menunggu Culbul yang menjadi idola mereka untuk diwawancarai. Pada saat itu Culbul mengingatkan orang tua bocah tersebut agar terus mengawasi putra mereka dan selalu memperhatikan orang-orang sekitar yang nampak mencurigakan. Dan setelah itu, Culbul melanjutkan pekerjaannya untuk mengusut para penculik tersebut. Sementara orang-orang nampak bahagia karena pahlawan mereka telah melakukan beberapa penyelamatan untuk melindungi kota mereka. Di samping itu, Culbul tinggal bersama istri tercinta bernama Raju, serta saudara tiri dan ayahnya yang sudah lansia, di mana keluarga mereka hidup dengan sangat harmonis tanpa adanya perselisihan di antara mereka, yang kemudian membuat Culbul semakin betah walaupun ia belum juga mempunyai momongan sampai saat ini. Culbul dan Raju sudah berusaha untuk memberikan seorang cucu untuk ayah tercintanya, yang pada saat ini ibunya Culbul sudah meninggal dunia karena terjangkit sebuah penyakit yang sangat berbahaya, sehingga saat ini ayahnya menjalani kehidupannya dengan menduda sampai tua nanti. Selain itu juga, Culbul telah menjadi sorotan orang-orang sebagai polisi yang paling bijaksana dan juga sangat gagah. Alhasil, Culbul pun langsung ditunjuk untuk mengambil alih kantor polisi setempat di kota Kanpur. Pada saat itu Culbul lagi-lagi mendapati sebuah masalah di kotanya yang tidak berhenti-henti, di mana telah terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan sang korban tewas, yang pada saat itu ditembak oleh dua orang preman. Culbul akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut karena istri sang korban telah membentak kepolisian agar secepatnya untuk mengusut masalah tersebut. Kemudian Culbul beserta pasukannya langsung menghampiri dua preman itu yang sedang bersantai di sebuah kedai. Awalnya, Culbul secara halus mendekati mereka berdua agar tidak mencurigai maksud dan tujuan Culbul menemui mereka. Dan seketika, Culbul langsung membunuh salah satu preman tersebut hingga terjadilah adu tembak yang ternyata di sana adalah tempat di mana para preman-preman itu untuk menongkrong. Terlihat Culbul melawan belasan preman itu sendirian, yang akhirnya preman-preman itu pun akhirnya kalah. Sedangkan salah satu preman yang berambut gondrong berhasil melarikan diri. Setelah itu, Culbul mengingatkan kepada semua anggotanya bahwasanya Culbul akan memberantas semua kejahatan yang terjadi di kotanya itu. Karena Culbul sangat tidak ingin semua orang yang berada di kotanya merasa tertindas ataupun merasa tersiksa. Culbul berjanji bahwa ia akan memastikan tidak akan ada sebuah kejahatan yang berlaku di kota tersebut semasa Culbul masih hidup. Selain itu juga Culbul merasa berhutang budi terhadap semua orang yang sudah menghormati dirinya. Sampai-sampai ada yang mengidolakan Culbul kemudian menganggapnya sebagai seorang pahlawan kota.
di sebuah kuil persembahan terlihat seorang gangster sekaligus politisi bernama Thakur sedang melakukan persembahan bersama putranya. Sementara itu, ramai sekali orang-orang yang sempat kesal terhadap Thakur karena selalu saja membuat onar. Selain itu juga Thakur telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan beberapa kejahatan yang membuat orang lain tertindas, di mana Thakur hanya memikirkan kehidupannya sendiri dan selalu saja melakukan sebuah bisnis secara ilegal. Namun mirisnya, belum ada yang berani menghentikan kejahatan tersebut karena sebagian besar polisi ada yang disuap agar tidak merusui kejahatannya sampai saat ini. Sementara itu Thakur juga akan mencalonkan dirinya dalam partai politik agar namanya semakin tersohor. Thakur tidak memikirkan omongan orang lain yang sangat menyakitkan karena yang paling penting hidupnya bahagia untuk selama-lamanya. Di hari libur, Chulbul menghabiskan waktu bersama istri untuk bersenang-senang dan juga berbelanja. Chulbul kemudian menyempatkan waktu untuk Raju karena sampai saat ini ia masih sering merasa kesepian karena belum memiliki seorang momongan. Di samping itu juga Chulbul selalu mengingatkan saudaranya Maki untuk segera mencari pasangan karena Chulbul selalu merasa kasihan ketika Maki melihat kemesraan Chulbul dengan Raju yang mungkin saja membuatnya iri. Yang pastinya Chulbul akan selalu mencarikan wanita yang terbaik untuk Maki supaya Maki bisa menjalani hidup bahagia seperti Chulbul dan juga Raju sampai saat ini. Selain itu juga ayah mereka selalu mendukung anak-anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, di mana ayah mereka berharap Chulbul dan Maki bisa menyenangkan ayahnya sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Di setiap harinya, Chulbul pasti saja menemukan banyak masalah yang terjadi di kotanya tersebut, di mana Chulbul telah menemukan salah seorang pengendara truk yang telah memaksa petugas penjaga di wilayah itu agar ia bisa masuk tanpa harus diperiksa, di mana pria tersebut ternyata telah menyelundupkan barang-barang terlarang yang kemudian Chulbul langsung mengamankan pria tersebut. Selain itu juga, Chulbul dan anggotanya langsung melakukan sebuah operasi penggeledahan truk-truk yang melewati perbatasan, yang kemungkinan saja ada salah satu dari mereka yang menyelundupkan barang-barang tersebut. Tak lama kemudian, putranya Thakur mendatangi Chulbul dan anggotanya dengan raut wajah yang tidak senang atas operasi tersebut. Putranya Thakur kemudian memberikan segepok uang, kemudian memerintahkan Chulbul agar memberhentikan operasi tersebut. Pada saat itu, terlihat Chulbul dan yang lainnya malah mempermainkan putranya Thakur. Chulbul juga mengatakan bahwa ia tidak mempan atas suapan apapun karena Chulbul mempunyai niat untuk mengamankan kota tersebut, yang kemudian membuat putra Thakur langsung terbakar emosi sekaligus memiliki dendam terhadap Chulbul yang ingin mengusik mereka. Di samping itu Chulbul beserta keluarga menghadiri acara di kantornya yang akan memberikan sebuah penghargaan di setiap tahun, di mana Chulbul kali ini yang mendapatkannya walaupun baru saja menetap di stasiun tersebut, di mana semua polisi telah menilai Chulbul sebagai polisi yang sangat luar biasa serta pemberani, yang kemudian mereka hanya bisa memberikan sebuah penghargaan sebagai ciri khas kebanggaan tersendiri. Dan nantinya Chulbul akan naik pangkat jikalau Chulbul berhasil menyelesaikan beberapa masalah yang kerap terjadi di kotanya. Sementara itu, Chulbul juga ikut senang karena dirinya sudah dipandang baik oleh semua orang. Chulbul juga berjanji bahwa ia akan mengabdi untuk negara dan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayai dirinya. Selain itu, Chulbul dan anggotanya melakukan penjagaan di acara kampanye yang telah digelar oleh Thakur, di mana Thakur akan mencalonkan diri secepat mungkin karena ia merasa tersaingi dengan pesaingnya yang berada di kota sebelah. Pada saat itu Thakur mengatakan bahwa ia mengayomi semua orang serta membina sampai sukses, di mana Thakur tidak ingin melihat orang-orangnya menjadi orang yang miskin, bahkan tidak berguna sama sekali. Sementara itu Chulbul yang mendengarkannya pun menganggap remeh perkataan tersebut, karena tidak mungkin Thakur akan melakukan itu semua. Yang pastinya Thakur akan menyalahgunakan kekuasaannya itu demi kepentingan dirinya pribadi. Sedangkan Thakur mendapat informasi dari putranya bahwa Chulbul sedikit demi sedikit ingin mengganggu bisnis ilegalnya, di mana Chulbul pernah berkata bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kejahatan terjadi di kotanya tersebut. Sontak Thakur pun merasa tidak menyangka dengan perkataan Chulbul yang nampak seperti kebenaran. Namun Thakur tidak akan membiarkan itu terjadi pada dirinya tentunya.
di mana Thakur akan mengembangkan bisnis itu sampai menjadi kaya raya, kemudian membantai si Chulbul. Di malam harinya Chulbul beserta atasannya menghadiri acara yang digelar oleh Thakur. Di sana Thakur dan yang lainnya merasa sangat kaget setelah kedatangan Chulbul yang menjadi musuh mereka. Yang padahal Thakur sangat benci sekali karena di waktu itu telah mengusik bisnisnya. Pada saat itu Thakur mencoba menahan amarahnya terhadap Chulbul yang seringkali ikut campur dalam bisnis ilegalnya, bahkan berniatan ingin menghancurkan dirinya. Sementara itu Chulbul nampak bersikap sombong di hadapan Thakur beserta yang lainnya, di mana Chulbul tidak akan pernah menyerah dalam pemberantasan kejahatan yang terjadi di kota itu. Walaupun harus berhadapan langsung dengan Thakur yang katanya adalah seorang gangster yang terkenal akan kekejamannya. Yang kemudian Chulbul pun terus saja membuat lewekan hingga membuat Thakur merasa sangat marah besar. Setelah acara selesai, terlihat Thakur baru menampakkan amarahnya terhadap Chulbul yang berani-beraninya telah menantang dirinya. Thakur sangat kesal dan merasa ingin membunuh dengan tangan Thakur sendiri. Di mana Thakur baru saja menemukan seorang yang berani dengannya, bahkan malah menantang Thakur beserta yang lainnya. Sementara itu Bacha dan Ganda pun ikut kesal, karena di waktu itu telah menantang mereka berdua dengan penuh keberanian. Di mana Chulbul telah mengatakan bahwa ia akan menghancurkan bisnis ilegal Thakur hingga berkeping-keping. Seketika Thakur pun semakin terbakar emosi terhadap Chulbul. Thakur kemudian berasumsi bahwa dirinya akan mencelakai Chulbul sampai keturunannya nanti. Karena Chulbul sudah sangat berani menantang Thakur dengan penuh keberaniannya itu. Keesokan harinya seorang wanita cantik bernama Anjani baru saja pulang dari membenahi rekeningnya. Pada saat itu ia tiba-tiba saja digoda oleh Genda yang terus-terusan menggoda dirinya serta ingin menikahi Anjani. Sontak Anjani pun merasa risih karena ia sebentar lagi akan menikah dengan pria pilihannya sendiri. Sementara Genda merasa sangat marah setelah mendengar bahwasanya Anjani ingin menikah dengan laki-laki lain. Seketika hati Genda pun merasa terpukul dengan sangat keras. Karena Anjani sudah mengkhianatinya. Walaupun sebenarnya Anjani tidak mengakui akan cinta tersebut, yang kemudian Anjani beserta ayahnya pun mengadu ke kantor kepolisian mengenai gangguan yang dilakukan oleh Genda di setiap harinya. Chulbul dengan senang hati karena Chulbul tidak ingin melihat kedudukannya merasa tidak nyaman. Di mana Chulbul pernah mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi bisa membuat semua orang selamat. Di saat ayah Chulbul hendak pulang dari berdoa, tiba-tiba saja ayah Chulbul dimasukkan ke dalam mobil yang ditumpangi oleh Genda. Genda kemudian mengatakan bahwa ia akan membunuh seluruh keluarganya jika Chulbul terus mencampuri kegiatan ilegalnya Bacha. Di mana pada saat itu Genda sudah memberikan peringatan yang sangat keras, yang pastinya Genda akan bertindak secara jikalau Chulbul masih saja mengacaukan bisnisnya. Sontak ayahnya Chulbul pun merasa ketakutan, kemudian segera pulang ke rumah dan mengadukan semua perkataan yang diucapkan oleh Genda. Pada saat itu ayahnya Chulbul nampak memarahi Chulbul habis-habisan karena sudah berani-beraninya mengusik seorang gangster hanya karena pekerjaan yang kini sebagai polisi kota dan akan beresiko tinggi bahkan nyawa keluarga taruhannya. Kemudian ayah Chulbul mengingatkan kembali agar Chulbul tidak lagi mengganggu bisnis ilegalnya Thakur, di mana ayahnya tidak memikirkan orang lain dan pastinya hanya keselamatan keluarga yang paling penting. Namun Chulbul di saat itu tidak mendengarkan perkataan ayahnya sama sekali dan berniatan ingin terus menghancurkan bisnis ilegalnya Thakur. Beberapa hari kemudian acara pernikahan Anjani pun digelar dengan sangat meriah sekaligus ramai. Tiba-tiba saja Genda beserta anak buahnya langsung mendatangi Anjani dan ingin membatalkan pernikahan tersebut. Yang kemudian Genda pun menggeret Anjani untuk pergi dari sana dan menikah dengan Genda untuk selama-lamanya. Beruntungnya pada saat itu Chulbul datang tepat pada waktunya menyelamatkan Anjani. Terlihat di sana Genda telah mempermainkan Anjani di pernikahannya. Chulbul kemudian meminta kepada Genda untuk pergi meninggalkan pekerjaannya itu karena sudah meresahkan orang banyak. Awalnya Genda menceritakan semua alasan yang membuat dirinya berada di posisi saat ini. Namun Genda menolak perintah tersebut, kemudian malah terus-menerus menghina Chulbul yang tidak-tidak. Chulbul kemudian menunjukkan semua kemampuannya di hadapan Genda yang telah menantangnya. Hingga pada akhirnya Chulbul telah mematahkan leher Genda hingga tewas dengan seketika. Sontak semua orang yang berada di sana pun ikut turut berduka cita.
Di samping itu, Culbul menemui ayahnya yang berada di taman sedang menyendiri. Pada saat itu ayahnya mengatakan bahwa ia sangat kecewa terhadap Culbul yang tidak mendengarkan perkataan ayahnya, di mana ayahnya tidak ingin keluarganya mendapat masalah yang nantinya akan adanya kejadian pembunuhan. Namun pada saat itu Culbul hanya meminta maaf kepada sang ayah bahwa di waktu itu ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Selain itu juga Culbul mengatakan bahwa ia rela meninggalkan rumah jikalau ayahnya masih saja melarang dirinya dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Dan setelah itu Culbul meninggalkan ayahnya sendiri dengan penuh emosi. Sementara itu Culbul mendapat kabar yang sangat baik sekali mengenai Rajo yang kini telah hamil. Seketika Culbul sangat senang sekali karena sudah sekian lama ia baru diberi seorang keturunan. Yang kemudian Culbul akan menjaga istrinya setiap hari dan selalu memberikan waktu luang sampai masa persalinan. Namun di satu sisi Culbul mendapat sebuah saran dari semua orang untuk meninggalkan Baca demi keselamatan keluarganya. Karena bisa saja Bacaca akan melakukan penyerangan secara tiba-tiba dan kini ia memiliki kesempatan untuk mencelakai Rajo yang sedang hamil tentunya. Semua keluarganya tidak ingin itu semua terjadi pada Rajo yang pastinya akan menyesalinya. Namun Culbul masih saja mengokohkan pendiriannya untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut termasuk Takur dan juga Bacaca, di mana Culbul harus menepati janji serta perkataannya terhadap semua orang. Di sisi lain, nampak Takur beserta Bacaca dan anak buahnya sedang melakukan upacara pembakaran mayatnya Genda. Di saat itu, Takur nampak sedih setelah kehilangan Genda yang menurutnya sangat berarti sekali dalam kehidupannya. Di samping itu, Bacaca berjanji kepada ayahnya untuk membalas kematian saudaranya sebelum pemilihan. Tetapi ia menghadapi tekanan dari partainya sendiri untuk mengutuk tindakan Genda demi partainya. Yang kemudian Takur beserta yang lainnya pun pergi ke kantor polisi untuk mengusut kasus kematiannya Genda. Yang sampai saat ini kepolisian pun tidak ada satupun orang yang ingin mengusutnya hanya karena Genda adalah anak dari seorang gangster. Alhasil mereka menemui Culbul yang kebetulan sekali lewat di hadapan mereka. Seketika Takur langsung meminta kepada Culbul untuk mempertanggungjawabkan semua itu, di mana Takur sangat ingin bersama Genda saat ini. Namun pada saat itu Culbul tidak merasa gelisah sama sekali, bahkan malah menantang Bacaca untuk duel saja. Karena Culbul sudah capek dikejar-kejar oleh Takur yang selalu saja membuat masalah terhadap dirinya. Dan setelah itu pun Culbul langsung pergi dari hadapan Takur dengan wajah yang songong. Pada saat itu Culbul sedang bekerja, Rajo dan saudara tirinya yaitu Maki menggunakan kesepakatan tersebut untuk berduaan di dalam kamar, di mana Maki belum juga menemukan pasangan hidup dan malah mencintai saudara tirinya yaitu Rajo. Hingga pada saat itu mereka telah mesra-mesraan di rumah dan beruntungnya Culbul dan ayahnya tidak mengetahui akan hal tersebut. Karena jikalau Culbul mengetahuinya, maka seketika Culbul akan berubah menjadi harimau yang sangat ganas dan siap memakan mangsanya. Namun di samping itu juga Culbul sempat merasa ada yang aneh dengan Rajo dan Maki yang nampak dekat sekali. Karena sebelumnya mereka berdua tidak pernah akur walaupun di hadapan Culbul. Yang kemudian Culbul hanya berpositif thinking serta berharap bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang aneh dalam keluarganya tersebut. Sementara itu Bacaca masih kebingungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena Bacaca merasa sangat risih jika ia belum menemukan solusi untuk bertindak adil dalam partai politiknya, di mana Bacaca hampir saja menyerah karena tidak ada satu orang pun yang membantunya sama sekali. Selain itu juga, ia harus berhadapan dengan Culbul yang telah menantangnya untuk duel jikalau merasa tidak terima. Namun Bacaca masih memikirkan hal tersebut lagi, karena dirinya telah bergabung dalam partai politik dan ditambah lagi ayahnya selalu saja memarahi dirinya. Alhasil Bacaca pun tidak bisa menyelesaikan semua itu dengan sangat mudah. Yang kemudian ia serahkan semuanya kepada anak buahnya. Keesokan harinya, Maki dan Rajo pergi ke kuil untuk berdoa agar dapat hajat mereka dikabulkan. Pada saat itu Rajo sangat senang sekali bisa pergi bersama Maki, karena di satu sisi Rajo sedang tidak dapat perhatian serta kasih sayang dari Culbul yang selalu sibuk mengurus pekerjaannya. Ketika mereka hendak pulang, seketika mereka bertemu dengan Bacaca dan Takur yang kebetulan lewat di sana juga. Dan seketika Bacaca pun langsung mendorong Rajo hingga mengelinding dari tangga paling atas hingga turun ke bawah. Sedangkan Maki telah ditembak hingga jatuh terkapar di sisinya Rajo, di mana Bacaca pun sudah habis pemikirannya untuk melawan Culbul lagi. Ya akhirnya Bacaca hanya bisa mencelakai keluarganya sebagai wujud balas dendam atas kematian saudaranya. Sedangkan Rajo dan Maki langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan, di mana pada saat itu Rajo telah kehilangan janinnya ataupun keguguran.
Setelah Culbul menemui Raju yang sedang termenung memikirkan janinnya tersebut, Culbul langsung bertindak sesegera mungkin untuk membantai orang-orang yang telah membuat istrinya menderita pada saat itu juga. Terlihat Culbul langsung bergegas pergi ke lokasi di mana Takur, Bacaca, dan yang lainnya berada. Sesampainya di sana, Culbul langsung menghabisi semua anak buah Takur yang sangat banyak, di mana Culbul telah melampiaskan semua amarahnya di saat ia bertarung. Alhasil Culbul pun berhasil menghabisi orang-orang yang berusaha ingin menghalanginya untuk mengajar Takur. Hingga pada akhirnya Culbul pun duel maut dengan Bacacan yang sudah siap siaga untuk melawan. Namun pada saat itu pun Bacacan malah kalah melawan Culbul yang padahal sudah terluka parah, di mana Culbul masih mengingat akan penderitaannya Raju yang sangat sakit. Yang kemudian Culbul pun langsung menghabisi Takur dengan menembaknya hingga tewas. Dan setelah itu pun Culbul beserta anggotanya kembali untuk menyambut kemenangan Culbul yang ternyata telah mewujudkan perkataannya sendiri. 1 tahun kemudian terlihat Raju sudah melahirkan anaknya yang kedua, di mana pada saat itu telah membuat Culbul sangat bahagia. Yang kemudian mereka semua pun membuat foto kenang-kenangan untuk bayi pertama mereka. Dan akhirnya keluarga Culbul dan Raju pun hidup bahagia selamanya setelah kedatangan anak yang kedua mereka. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itu alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.